Ya, kan kemarin itu saya refresh dulu aja ya. Kita ini apa diferensial. Atau diferensial pada fungsi 2 variabel atau lebih, maksudnya lebih dari 2 ya. Ini kenapa pelan-pelan, karena ininya saya tidak tahu, mungkin si sensor yang ininya sudah mulai tidak bagus. Nah, kalau saya punya fungsi, ternyata fungsinya ada 2 variabel nih. Kan biasanya kalau fungsi X gitu ya, dalam kurung artinya satu variabel yang bergerak, si X saja. Variabel yang lain itu dianggap konstan. Jadi ini yang berubah-berubahnya. Nah, kalau saya punya fungsi X, Y, artinya 2 variabel ini berubah. X berubah dan Y berubah. Jika X berubah, maka Y dalam keadaan konstan. Jika Y berubah, maka X dalam keadaan konstan. Nah, contoh fungsi ini, ya berarti ada 2 fungsi ya di sini ya. Maka saya bisa menuliskannya contoh 3X gitu ya, plus 2X Y min Y kuadrat. Nah, ini kan sebenarnya di sini ada variabel X dan ada variabel Y, ya kan? Nah, kalau nulisnya di sini adalah X, Y, artinya dua-duanya ini berubah. Tapi kalau saya menuliskan fungsi X, maka yang Y ini adalah konstan. Sekarang pertanyaannya, bagaimana jika turunan atau fungsi ini diturunkan terhadap X gitu ya? Di sini terhadap X diturunkannya. Jadi saya menuliskannya seperti ini. Yuk, masih ingat apa yang harus dilakukan? Apa yang harus dilakukan? Turunan parsialnya apa? Ya, berarti yang diturunkan yang ini dulu kan ya? Terhadap X nih. 3X diturunkan terhadap X jadi berapa? 3. Ini kan X ya. 3X diturunkan terhadap X, 3 kan? Atau berarti kan kalau maupun dituliskannya seperti ini. Do ya. Diferensial 3X fungsinya per dx ditambah diferensial terhadap X dari 2XY dikurang diferensial terhadap X dari Y kuadrat. Ini kan? Sekarang, kalau fungsi ini diturunkan terhadap X, hasilnya berapa? Aduh, nggak pada ada ini. Halo? Ada orangnya nggak? Ada, Bu. Ada, berapa? 3. Berapa? 3, Bu. 3 ya. 3. Terus yang ini ada X-nya di sini? Ada. Jadi berapa? 2X. 2 X-nya kan diturunkan. Berarti kalau ini X-nya pangkat 1 diturunkan, nah, jadi 2 Y kan, karena Y-nya yang konstan. Sekarang yang ini, ada variabel X ya di sini. Ada variabel X-nya di sini. Tidak ada kan? Maka 0. Itu adalah fungsi terhadap X. Kalau fungsi ini didiferensialkan terhadap Y, maka yang harus kita lakukan adalah ya turunkan fungsi tersebut terhadap Y. Berarti do Y dari 3X tetap ditambah do Y dari 2XY dikurang do Y dari Y kuadrat. Nah, yang pertama, 3X diturunkan terhadap Y, bisa tidak? Atau ada tidak? Ada tidak? Tidak ada. Nggak ada, artinya 0 kan?
Ini kalau ini 0 ya nggak usah ditulis, langsung saja. Berarti di sini 3 plus 2Y. Nah, kalau ini juga sama. Plus, sekarang yang ini. Ada variabel Y-nya nggak di sini? Di soalnya? Ada. Ada. Jadi berapa turunannya? 2X. 2X. Nah, sekarang yang ini. Y kuadrat diturunkan terhadap Y. Jadi berapa? 2Y. 2Y. Ya kan? Diturunkan. Maka hasilnya adalah 2X min 2Y. Seperti ini. Ini adalah fungsi. Jadi mana yang mau diturunkan? Nah, sekarang bagaimana jika fungsi ini, ya kan? Saya turunkan lagi dia terhadap Y. Apakah dia termasuk fungsi yang berkelakuan baik atau tidak, gitu ya? Maka yang saya lakukan berarti kan yang ini tadinya sudah X, berarti saya turunkan terhadap Y lagi ya. Salah satu terakhirnya, yang Y-nya X-nya sudah, maka yang Y-nya sekarang. Ya, jadi diturunkan terhadap X, lalu diturunkan terhadap Y, gitu ya, di sana ya. Jadi yang pertama itu X-nya dulu, baru Y-nya dulu. Sampai situ ada bisa dipahami tidak? Diturunkan dulu terhadap X-nya sudah. Nah, ini kan kalau diturunkan terhadap X-nya sudah ya di sini ya. Iya, Bu. Artinya yang belumnya Y-nya. Berarti kita turunkan dia terhadap Y. Karena yang X-nya udah ya di sini kan. Turunan terhadap DX. Gitu ya. Dari fungsi ini. Gitu ya. Fungsi ini. Terus X, Y. Sekarang kalau yang ini. Saya beri warna merah nih. Ini yang ini. Maka yang ini kan tadi sudah tahu ya. Sekarang Y ke X. Jadi DY gitu ya. DDY. DX-nya kan yang ini ya. Ini kan DDX kan. Ini yang ini DDX Ya, kan. Bu. Nah, jadi berapa? Dari 3 plus 2Y. Berapa hasilnya? Diturunkan terhadap Y. Jadi berapa hasilnya? 3 diturunkan terhadap Y, 0. 2Y diturunkan terhadap Y, 2. 2. Ya kan? Sekarang yang ini. Karena kita sudah punya D, Y, F, Y, maka kita mau lihat nih. Dia turunkan juga kalau udah ke Y, dia turunkan terhadap X. Jadi yang akhir itu yang duluan sudah diketahui ya. Yang di depan ini yang mau dikerjakan paling akhir. Jadi gitu cara menuliskan dalam diferensial. Artinya yang ini tuh berarti kita turunkan DX dari fungsi terhadap DY. DY-nya sudah tadi kita sudah dapat berapa? Berapa di sini? Sebentar, Bu. Yang ini kan ya? Iya, Bu. 2X min 2Y. 2Y. Berapa diturunkannya? 2X diturunkan terhadap X? 2. 2. Sekarang minus 2Y diturunkan terhadap X, ada nggak? 0. 0. Berarti hasilnya berapa? 2. 2. Kalau hasilnya 2, sama-sama 2, maka dikatakan bahwa fungsi ini artinya apa? Berkelakuan baik. Berkelakuan baik. Ya, ini nulisnya susah. Ya, berkelakuan baik. Sampai situ ada yang tanyakan? Jadi kalau nanti saya tanyakan, apakah fungsi ini berkelakuan baik atau tidak, maka yang harus kalian kerjakan ini ya. Cari turunan terhadap X,
terus turunkan yang X itu terhadap X-nya, Y-nya. Cari turunan terhadap Y, dan yang Y turunkan juga terhadap X-nya. Gitu ya. Jadi nanti harus dalam bentuk Fx sama tidak dengan Fyx sama tidak dengan Fxy. Jadi nih, kalau sama maka dia berkelakuan baik. Kalau tidak, maka bukan atau tidak berkelakuan baik. Ya. Nah, kemarin juga kalau tidak salah contohnya ada yang fungsi dari ini ya, trigonometri ya. Saya mau ngulang dulu sebentar biar cepat, tapi setelah itu ke eksponensial dan variasi dari keduanya. Sekarang kita lihat bagaimana jika saya punya fungsinya adalah cos di sini ya, X, Y, gitu ya. Ini aja dulu nih. Nah, apa yang harus dilakukan di sini? Maka untuk dapat X, apa yang harus dilakukan? Berapa? Halo? Berapa? Kalau dapat X? Ingat kan kemarin? Nah, kalau untuk X, untuk yang cos berarti min? Min sin. Min sin. Sekarang yang ada di dalamnya ini gimana yang ada di dalamnya? Atau istilahnya si cos dan X, Y-nya bagaimana? Lupa lagi, Bu. Terhadap X. Kenapa? Lupa lagi. Lupa lagi. Lupa lagi gimana maksudnya? Nggak ingat gitu maksudnya? Iya, Bu. Ini ya. Kalau ininya sih tetap ya kan, karena di sini kan kita masih bergerak di sini ya. Yang sin, si cosnya yang berubah. Ya, betul? Yang cos, yang cos hanya sinnya yang berubah, jadi turunan dari cos yaitu minus sin. Sekarang yang dy-nya ini, yang karena variabelnya ada di sini kan, x dan y-nya. Turunkan dia terhadap x dari apa? Ya ini, dari x, y. Berapa? Berarti min sin. Min sin. Dan ini sin x y. Nah, ininya nih. Dxy diturunkan terhadap x. Ini xy diturunkan terhadap x berapa? Y kan ya? Ini nih, ini. Yang ini diturunkan terhadap ini. Oh iya, Bu. Y. Y kan? Maka kita dapatkan hasilnya adalah min y. Min Y. Ini Sin. error bang. Y x y ini sih. Ya. Sekarang bagaimana dengan yang f y? Kalau FY tetap dulu karena ini ada cos ya. Si cosnya yang diturunkan ya kan? Min Karena kan sin. masih salah ya, dijadiin turunkan berarti min Sin. sin tetap min sin x X Y. dan y mau koi dan ini x y ya karena fungsi ini bukan y. Nah, turunkan terhadap y dari x y-nya. X X y-nya ini ada di dalam. Berarti hasilnya minus min sin x dalam kurung y Y. dalam kurung dikali berapa ini? X. X. Berarti hasilnya adalah min X. Sin. x sin X Y. x y. Nah, ini. Nih, sekarang bagaimana Bu? Ini kan masih pangkatnya masih 1 ya. Coba kita buat pangkatnya agak banyak ya. Oke, Bu. Bagaimana jika soalnya itu adalah sin? Sin x
kuadrat Y pangkat 3. Nah, biar ada bedanya aja. Yuk, jadi berapa di sini? Kalau saya mau ini kalau mau diturunkan ini ya, kalau yang cos ini kalau mau diturunkan terhadap apa namanya, apakah dia berkelakuan baik atau tidak, ini turunkan lagi terhadap Y, yang ini turunkan lagi terhadap sin, terhadap ini terhadap Y, yang ini terhadap X ya. Karena ini sudah X, maka yang belum adalah Y-nya. Karena ini sudah Y, maka yang belum adalah X-nya ya. Nah, sekarang yang ini dulu. Berarti apa yang harus kita lakukan? Tetap ya. Turunan sin sama dengan cos. Turunan sin? Cos. Cos. Cos dari X pangkat 2, Y pangkat 3. Diturunkan ya terhadap X dari X kuadrat Y pangkat 3. Jadi berapa? Ini tetap saya tulis lagi, yang sebelahnya yang kalian pikirkan berapa di sini? 2x. Berarti berapa di sini? 2x 2x kali Y kali Y pangkat 3. 3. Ya. Sekarang untuk yang Y, maka cos tetap ya. Kalau cos dan sin tetap. Turunkan terhadap Y dari X pangkat 2, Y pangkat 3. Maka hasilnya adalah cos X kuadrat Y pangkat 3 dikali dengan, ini turunkan terhadap Y, jadi berapa? 3y pangkat 2. 3Y pangkat 2 kali X pangkat 2. X pangkat 2. Ya, seperti ini. Bu. Ya. Kok itu yang soal di atas tuh? Ini. Ya, yang itu, Bu. Nah, itu X-nya nggak diturunin ya? Mana X-nya yang diturunin? Itu kan X-nya hilang, Bu. Kalau yang di bawah tuh masih ngikut aja nih. Yang Y mana? pangkat 3-nya, Bu. Y pangkat 3 yang mana? Itu yang, Bu. Cos dalam kurung X pangkat 2, Y pangkat 3 kan diturunin terhadap X nih, Bu. Jadi 2X, Y pangkat 3. Nah, kalau yang di atas min sin. Saya nggak tahu. Gini, lihat. Saya tunjukin ya. Yang ini yang ditanyakan bukan? Iya, Bu. Ini yang ditanyakan? Iya, Bu. Ini kan cos ya. Dari sin kan? Turunan sin min cos. Min cos. Nah, X, Y-nya itu adalah fungsi dari kosin kan? Iya, Bu. Berarti ditulis saja. Ya kan? Karena yang diturunkannya adalah sin, cosnya ke sin. Dah? Oke, Bu. Nah, sekarang di sini X, Y adalah variabel yang memang harus kita turunkan. Yang ada di dalam sini. Diturunkan terhadap X. Kalau X, Y diturunkan terhadap X, artinya kan X-nya kan 1 ya. Iya. Pangkat 1 kan. Maka yang Y adalah konstanta kan. Jadi sisanya Y. Oh, ya, Bu. Oke. Paham. Yang ini diturunkan juga. Y diturunkan terhadap Y, ya 1 kan. Karena kan di sini nggak ada pangkatnya kan. Ya, Bu. Jadi X-nya bisa? Bisa. Itu maksudnya yang ditanyakan bukan? Iya, Bu. Ya, seperti halnya kalau seperti ini. Turunan ya. Contoh. Turunan dari Z. Fungsinya adalah Z. Maka berapa? 1. 1, Bu. Kalau Z-nya itu saya tambahkan Y, maka di sini jadinya Y. Betul? Karena Y-nya itu adalah konstanta. Kalau Y-nya itu saya ganti dengan 2, maka 2 kali 1. Ya kan? Kecuali kalau di sini Z kuadrat, nah seperti ini, ya ini kan. X kuadrat, karena X ya diturunkan, jadi
2X, pangkatnya hilang 1. Kan kalau Z juga diturunkan, pangkatnya hilang kan? Z1 dikurang pangkatnya 1 dikurang 1, 0. Pangkat 0 kan 1. Ya, Bu, ya, Bu. Sampai situ? Ada yang tanyakan dulu yang lainnya? Sudah? Nah, sekarang bagaimana jika eksponen? Jika saya punya soal, ini adalah eksponen dari X dan Y. Ini soalnya. X dan Y dari soal itu sendiri. Kalau eksponen ya. Ininya apa eksponen? Apa namanya tuh turunannya apa eksponen? Eksponen itu sendiri, ya kan? Eksponen sama aja, eksponen ya eksponen itu sendiri. Ini X nih ya. Jadi kalau saya tuliskan di sini, jika fungsinya salah satu aja di sini, eksponen X, maka diturunkan terhadap X ini ya dari fungsi ini tetap eksponen X. Kalau 2, maka 2-nya yang turun ke sini ya. Kalau ini ada 2, ya 2-nya aja yang turun. Tetap eksponen X-nya tetap X. Nah, ini juga sama. Eksponen X ya tetap aja eksponen ini ya. Eksponen ya turunannya terhadap eksponen. Tapi di sini kan ada variabel X dan Y. Maka ini yang diturunkan. Dia terhadap X. Apa ya turunan terhadap X-nya? Berarti eksponen dari X, Y, turunkan dari X, Y apa? Turunan dari X, Y? 1. Turunan dari X, Y terhadap X. Y kan? Ini Iya, Bu, kan Y. Y. Jadi hasilnya Y eksponen X, Y. Sekarang yang Y. Diturunkan terhadap X, Y. Berarti di sini Y kan? Kan kalau Iya, eksponen Bu. tetap aja eksponen. Jadi berapa? Eksponen XY Eksponen X kali pangkat dengan? Y, X. Kali dengan? X, Bu. X. Jadi hasilnya adalah? X. X eksponen Eksponen dari pangkat X, XY. Y. Ya. Sampai situ. Ada yang tanyakan dulu? Ada yang tanyakan dulu? Masih jelas, Bu. Paham, Masih paham. jelas. Paham ya? Nah, sekarang saya ini yang kita tambahkan pangkat di sini nih. Jika fungsinya ini adalah eksponen, ya kan di sini eksponennya kalau mau bukan pangkat, mau konstanta, ini konstanta dulu aja ya, nanti setelah itu pangkat boleh. 3XY. Ya, di sini 3XY nih. Maka langsung bisa cepat nggak? F X-nya dari ini diferensialnya jadinya apa? Atau di bawah, bolehlah di bawah lagi ya. Biar nanti yang itu di halaman selanjutnya. Nih ya. Ayo, jadi berapa? Eksponen tetap eksponen ya. Ya kan? Nilai eksponennya tetap nilai eksponennya. Sekarang yang diturunkan adalah yang ininya nih. Nilai dari apa? D X DX. dari 3XY. Berapa turunan terhadap X-nya? Tiga XY diturunkan terhadap X. Jadi berapa? 3X. 3Y kan terhadap X. 3 ya, Bu.
Nah, sekarang diturunkan terhadap Y. Jadi apa? Eksponen dari 3XY diturunkan terhadap Y dari 3XY. Jadi berapa? 3X, Bu. 3XY dari 3X. Gitu ya. Sudah? Sekarang ini kita kasih pangkat. Kalau ini kan konstanta di depan ya. 3XY itu artinya konstanta 3 dari 3 dikali X dan Y. Sekarang kalau X-nya kuadrat, Y-nya pangkat 3 kayak tadi. Bagaimana? Jika fungsinya eksponen dari, ya di sini eksponen dari X pangkat 2 Y pangkat 3. Nah, ini ya. Maka apa yang harus dilakukan? Ini X kan? Eksponen, turunannya tetap eksponen lagi. Dan nilai itu sendiri ya. Nah, sekarang, apa yang harus dilakukan di sini? Turunin X. Diturunkan, ya kan? Dia diturunkan terhadap X. X-nya. Dari X pangkat 2, Y pangkat 3. Jadi berapa hasilnya? Berarti 3Y. Eksponen X pangkat 2Y pangkat 3 berarti kali dengan? Kali terhadap X. Terhadap X. Ini. Oh, 2X. 2X Y pangkat 3. Ya kan ini kan? Ya, Bu. Ya, Bu. Sekarang yang, jadi jangan lupa lihat fungsinya mana yang dirubah. X pangkat 2 Y pangkat 3 dari DY dari X kuadrat Y pangkat 3. Maka hasilnya adalah X kuadrat Y pangkat 3 dikali 3 Y. Y pangkat 2 X pangkat X 2. pangkat 2. Ya, sudah seperti itu. Ada yang tanyakan dulu? Nah, sekarang bagaimana jika ini sudah ya? Ini ya. Ini kan yang ini nah ini fungsi biasa. Ini sekarang kalau kita sambung-sambungkan. Sekarang bagaimana jika saya mau menyambungkan nih, menyambungkan satu fungsinya atau istilahnya fungsinya di sama inilah ya. Bagaimana jika fungsi ini terdiri dari X kuadrat sin X pangkat 3 lah ya, atau X pangkat 1 aja ya. Di sininya Y pangkat 2. Atau mau rubah-rubah ininya pangkatnya ganti-ganti boleh sih sebenarnya. Jadi ini 2, 1, 3 di sini ya. Nah, ini. Ya, apa yang harus dilakukan di sini? Kalau kita lihat ini, kalau yang tadi di sini kan, yang pertama. Ini kan cos-nya diturunkan jadi sin. Kalau soalnya sin, turunkan jadi cos. Ini juga sama sebenarnya. Tapi ketika mengerjakan itu, ketika mengerjakan sin dan cos-nya, yang harus kita lakukan adalah, ini kan karena perkalian ya. Ini kan ada perkalian. Itu artinya sin kuadrat, X kuadrat dikali gitu ya. Kalau kalian lihat diferensial, kalau yang tadi kan sin aja kan bukan perkalian. Jadi di dalam sin. Nah, ini kalau perkalian, ingat kalau yang namanya perkalian diferensial, jadi saya turunkan diferensial gitu ya, diferensial. Biasanya kan kalian tuliskannya di sini ya, dx gitu ya dulu ya.
apa? V ya? U, V gitu kan ya? U aksen V. Boleh. U aksen V ditambah V aksen U. Nah, ini kan ya? Ini diferensial kan? Dari fungsi itu ya. Fungsinya, fungsi X di sini kan. Nah, sekarang yang harus kita lakukan adalah di sini karena perkalian berarti yang ini diturunkan, yang ini harus tetap. Ya. Yang satu lagi, yang ini tetap, yang ini diturunkan. Paham? Jadi kalau saya mau menurunkan terhadap X, gitu ya. Ini saya nggak tahu ini cukup nggak waktunya, nanti kalau nggak masuk lagi aja ya. X, Y, nih. Yang pertama adalah mau yang mana dulu? Boleh. Bu, yang ini yang tetap. Saya mau bikin ini yang tetap. Kalau ini tetap, ini turunkan. Maka X kuadrat tetap. Atau yang kalau yang ini mah dulu yang diturunkan ya, yang depan dulu diturunkan, bolehlah. Yang depan dulu diturunkan. Maka yang depan diturunkan jadinya apa? Berarti yang ini tetap kan? Yang tetap ini ditulis di depan. Yang jadi V. Yaitu sin X Y pangkat 3. Yang ini diturunkan. Ini kan turunannya ya. Diturunkan terhadap X dari X kuadrat. Berapa turunannya? Saya tuliskan di sini karena nanti nyambung ya. Sin X Y pangkat 3. Turunannya jadi dari sini berapa? 2X. Nah ya, ditambah, ini belum beres. Sekarang kan tadi tuh ini yang ini yang tetap, ini yang diturunkan kan? Sekarang ini yang tetapnya. Jadi si X-nya yang tetap, dia tetap. Ini yang diturunkan. Dia yang diturunkan terhadap X. Nah, kalau ini yang diturunkan terhadap X, ingat yang tadi. Ingat yang pertama ini. Ini kan tetap berarti ya, X kuadrat. Ini yang diturunkan. Pakai apa? Yang tadi ini. Sin yang pertama ini. Nih, yang sin. Sin dulu diturunkan jadi apa? Cos. Betul? Cos. Cos apa? Cos X Y pangkat 3. Dan diturunkan terhadap apanya? Yang X pangkat 3-nya. Jadi berapa di sini hasilnya? Halo? Jadi kalau yang ini diturunkan tetap nulis ya, yang ini ditulis lagi gitu maksud saya tuh. Jadi berapa yang sebelah tadi? Ini kali 2X, makanya ini 2X-nya saya kedepankan aja biar tidak salah ya. Ini 2X, saya simpan di depan 2X, ditambah, nah ini X pangkat 2, ini tetap cos X Y pangkat 3, yang diturunkan terhadap X jadinya apa? 3 Y pangkat. Y pangkat 3, ini kan X diturunkan, X-nya 1 kan? Ya, Bu. Nah, jadi Y pangkat 3 aja kan? Y pangkat 3. Betul tidak? Betul tidak? Halo, betul tidak? Ayo, pikirkan ini kurang dari 1 menit kita keluar nanti masuk lagi. Jadi hasilnya Bukan adalah jadi, 2. Kenapa? Kan jadi 3X. Kalau pangkat 3X, bukan kalau 3X itu kalau diturunkan terhadap Y. Ini kan diturunkan terhadap X. Oh, terhadap X. Oh iya, Bu. Ya kan ini terhadap X. Ya. Ya, Bu. Coba lihat lagi. Soalnya ya. Jadi kita dapatkan di sini X pangkat 2, Y pangkat 3, cos dari X, Y pangkat 3. Ya, ada yang tanyakan dulu? Kalau tidak ada nanti kita masuk lagi. Jadi di sini ketika mengerjakan ini kan ada 2 nih perkaliannya ya, dua kali perkalian ini, perkalian diferensial.
kalau ada pembagian ya pembagian rumus pembagian diferensial. Nah, ini kenapa ini ada 2 ya karena memang ada 2. Kalau yang ini kenapa tidak pakai UVI? Karena memang